Halo para rebahaners, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, seliramu akan mereview sebuah film yang teranyar terbaru di tahun ini, yang masih panas dan baru turun gunung tentunya. Film ini menceritakan tentang sebuah kitab iblis yang penuh dengan kutukan hingga menyebabkan penemunya dirasuki roh jahat. Seseru apa film ini? Oke lah, mending kalian persiapkan mental untuk penontonnya. Berlatar di sebuah danau, terlihat sesuatu bergerak menghampiri seorang wanita dan ternyata itu adalah sebuah drone yang dikendalikan oleh seorang pria yang bernama Jack. It looked like you were gonna shit a brick out sideways. You could have taken my head off. Lalu si gadis yang bernama Teresa, ini dia orangnya, menyuruh Jack untuk mengecek keadaan Jessica, namun Jack bilang jika dia sudah memberinya obat. Karena khawatir, Teresa pun pulang dan melihat keadaan Jessica. Jessica? Terlihat Jessica yang hanya tertidur, lalu Teresa meminta izin untuk meminjam mobilnya dan menyuruhnya untuk segera bangun sambil nyeletuk kalau dia akan menceburkannya ke danau jika dia tidak bangun juga. Di saat Teresa membaca sebuah buku, tiba-tiba Jessica berbicara menirukan tulisan di buku itu, lalu Teresa pun mendekatinya. Soaked to the bedclothes, yet still and wailed. Kemudian Jessica pun terjatuh dari ranjang lalu kejang-kejang dan tiba-tiba Jessica pun mencekiknya dan menarik rambutnya hingga mengelupas. Kemudian Teresa pun menyusul Jack ke danau. Oh my god, what the hell happened? Jessica masuk ke dalam danau, kemudian Jack terjun untuk menolongnya, namun Jack justru menghilang. Lalu tiba-tiba kelapa Jack pun terlempar dan dia pun Scene berganti sehari setelah kejadian itu, terlihat cewek sekso yang bernama Beth yang duduk di toilet. Kemudian seorang pria menyusulnya, namun Beth menyuruhnya untuk pergi duluan. You got it, boss. Dan ternyata Beth sedang mengecek tes kebintingan yang ternyata dia sedang hamidun. Scene berganti di mana Beth berangkat keluar kota, kemudian menyusul kakaknya di apartemen. Terlihat si kakak dari Beth yang bernama Ellie dengan ketiga anaknya yang bernama Brad, kemudian si DJ kakaknya yang bernama Danny, dan juga si bungsu Casey. You know where the washing machine is? Setelah itu terdengar suara ketukan pintu. Ellie pun membukanya, namun tak ada seorang pun di luar. Lalu tiba-tiba Beth pun mengagetkan Ellie hingga Ellie pun shock dibuatnya. Get into town. I Ubered straight here from LAX. Beth mengatakan jika belnya rusak, lalu Ellie pun mengiyakan jika apartemen miliknya memang sudah rusak dan dia akan segera pindah dari situ. Selang beberapa lama mereka pun makan malam, lalu Casey bercerita jika apartemen yang mereka tinggali dulunya adalah bank dan seorang teller ketahuan mencuri, lalu dia pun ginting diri. Kemudian Beth bilang jika dia tidak percaya adanya hantu. Setelah itu Ellie menyuruh Danny untuk membeli pizza bersama adiknya menggunakan mobilnya. Danny, go take my car and get pizza with your sisters. Selang beberapa lama Danny pun selesai membeli pizza dan dia kembali ke apartemen, namun tiba-tiba terjadi guncangan gempa, lalu mereka pun ngabret seedan-edannya dan bersembunyi di bawah mobil. Setelah gempa berhenti, Danny pun melihat sebuah lubang dan memanggil Brad untuk melihatnya juga. There's a hole. Karena kekepoannya yang luar biasa, Danny pun turun ke lubang itu dan ternyata lubang itu seperti museum yang terdapat banyak buku. Lalu Brad menyuruh Danny untuk kembali naik. Bukannya naik, Danny justru ngoprek-ngoprek kardus yang berisi sebuah kaset tua, lalu dia pun menilepnya ke dalam tas. Relax a minute, Bridge. Lalu tiba-tiba sebuah patung Yesus mengagetkannya. Dia juga melihat banyak kalung Yesus tergantung di situ.
Kemudian dia menemukan sebuah lemari yang berlubang dan terdapat sebuah karung kecil. Lalu tiba-tiba ratusan kecoa bersembunyi di karung itu. Lalu terlihat sebuah buku tua dan Danny pun mengambilnya. Di sisi lain, di mana Ellie keluar dari rumahnya dan akan mencari ketiga anaknya, lalu dia pun bertemu Gabe untuk meminjam mobilnya karena ponsel anak-anaknya tidak bisa dihubungi. Lalu tiba-tiba Ellie pun bertemu anak-anak mereka, lalu Ellie pun bersyukur karena ketiga anaknya selamat. Scene berganti di mana Danny kembali melihat kitab itu, namun kitab itu terkunci dengan duri yang sangat tajam. Kitab itu pun terbuka dengan sendirinya, lalu Danny melihat halaman demi halaman yang bergambar sangat seram. Namun karena takut, Brad pun menutup kitab itu. Selang beberapa lama, Danny mengambil kaset yang sudah dia ambil lalu menyetelnya. Dalam rekaman kaset itu mengatakan jika ini adalah rekaman penjaga perpustakaan di Katedral St. Patrick dan memberi selamat datang kepada orang yang menemukan kaset ini di kota malaikat. Dia juga memberitahu jika itu adalah kitab orang mati yang jilidnya terbuat dari daging manusia yang diawetkan, kemudian dengan tulisan dan gambar yang bertinta darah. Dan di setiap halamannya juga berisi ritual dan mantra kuno yang penghafalannya bisa menghubungkan kekuatan supranatural. Di sisi lain terlihat Ellie yang akan keluar membuang sampah, dia pun menggunakan lift untuk turun. Sementara itu kitab melingkap dengan sendirinya dan hembusan angin kencang menerpa tubuh Ellie hingga dia pun terlempar dengan keras hingga dia tak sadarkan diri. Selang beberapa lama Ellie pun tersadar dan terkunci di lift, lalu tiba-tiba sesuatu memasuki kupingnya dan roh jahat pun merasuk ke dalam tubuh. Ellie pun tertarik ke atas, kemudian sebuah tali mengikat tangan dan juga kakinya. Selang beberapa lama terlihat Brad yang sedang belajar, kemudian Ellie pun menuju kamar mereka. Brad merasa aneh dengan tingkah laku ibunya yang tiba-tiba masuk ke dapur dan memasak telur dengan tidak wajar. Kemudian Beth juga kebingungan melihat tingkah Ellie yang aneh, tertawa seperti setan perempuan. Lalu tiba-tiba Ellie pun memuntahkan busa yang begitu banyak, kemudian dia tak sadarkan diri. Lalu mereka pun membawanya ke kamar Gabe untuk diobati. Terlihat Ellie yang begitu pucat, namun saat Marco akan menelpon dokter, teleponnya pun susah tersambung karena tidak ada jaringan. Lalu Gabe pun memimpin doa untuk mengusir roh jahat yang ada di tubuh Ellie. Di sisi lain terlihat Brad dan juga Casey yang ketakutan karena melihat keadaan ibunya yang seperti itu. Kembali lagi kepada Ellie yang masih belum tersadar, lalu terdengar suara ponsel Beth yang berbicara sendiri. Kemudian Ellie pun membuka matanya dan bangun dari tidurnya, lalu tiba-tiba mata Ellie pun terbelalak dan dia mengatakan jika tubuhnya sangat panas dan menyuruh mereka untuk menyiramkan air. Mereka pun memandikannya di dalam bathtub, lalu tiba-tiba tubuh Ellie pun terangkat ke atas kemudian jatuh lagi ke air. Setelah itu, muka Ellie pun terlihat semakin menyeramkan, lalu dia berjalan dari bak itu perlahan-lahan mendekati Beth. Lalu tiba-tiba Ellie pun menyerang Brad, lalu mengambil jarum itu dan menggoreskannya ke wajah Brad. Kemudian Gabe datang untuk menghentikannya, namun tiba-tiba Ellie justru menyerang Gabe dan mencaplok matanya, kemudian melemparkannya kepada teman Gabe hingga dia pun tersedak dan moket. Di sisi lain, Beth mengunci pintu mereka saat Ellie berada di luar. Lalu Beth mengintip perlakuan Ellie dari celah pintu di mana Ellie mengejar Gabe dan menghabisinya. Setelah itu, Beth pun melihat sebuah kitab yang diambil Danny dari ruang bawah tanah. Lalu Danny pun mengakui jika dia mengambil kaset CD-nya juga. I took these two.
There's just creepy Dani pun mengakui jika semua ini salahnya karena telah mengambil kitab setan hingga menyebabkan ibunya dirasuki roh jahat. Lalu tiba-tiba kitab pun melingkap dengan sendirinya, kemudian Brad mengeluarkan darah dari hidungnya. Lalu tiba-tiba Brad pun mengeluarkan banyak bilitong dari mulutnya. Di sisi lain di mana Casey sedang mengintip ibunya dari pintu, lalu ibunya pun mendekatinya dan meminta tolong untuk dibukakan pintu. Casey perlahan-lahan membuka pintunya, lalu tiba-tiba setelah pintu dibuka, Ellie justru menyerang Casey dan dengan gercep Beth pun mengunci pintunya kembali. Teror tidak hanya sampai di situ, di mana Beth melihat seseorang menyalakan kompor di dapur, lalu dia pun melihatnya. Lalu tiba-tiba Brad pun sedang ngerujak gelas dan mengatakan jika dia harus membunuh Bletong yang ada di perutnya. Lalu tiba-tiba Brad pun menyerang Casey, namun Casey menyodorkan kayu hingga Brad pun tercocol kayu itu. Setelah itu Casey pun ketakutan karena khawatir jika apa yang menimpa ibu dan kakaknya akan menimpa mereka juga. Karena takut Brad akan bangkit, mereka pun mengikatnya dengan kain dan juga tali. Lalu saat mereka akan pergi dari rumah itu, tiba-tiba Brad kembali bangkit dan menyerang mereka. Setelah itu Dani pun melawannya dan menyalakan api untuk membakar Brad. Scene berganti di mana Beth sedang mendengarkan kaset keramat itu, namun Ellie kembali masuk ke rumah dan tiba-tiba Beth mencocol lehernya, kemudian Ellie semakin galak dan mengancam jika dia akan mengambil nyawanya. Saat Beth mulai tak berdaya, Casey melemparkan gunting kepadanya dan kemudian mencocolkannya kepada Ellie hingga Ellie pun kelengar. Setelah itu, Beth melihat keadaan Casey yang sangat ketakutan lalu mengajaknya keluar dari rumah itu. Beth pun pelan-pelan membuka pintu dan dia melihat begitu banyak korban yang tergeletak. Kemudian dia mengajak Casey dan menyuruhnya untuk tidak menengok ke belakang. Don't look back there. Setelah itu, Beth mengambil senapan milik Gabe, namun tiba-tiba Ellie kembali menyerangnya dengan gercep. Beth pun menembak kaki Ellie. Lalu Ellie mencoba merayu Casey untuk tidak percaya dengan Beth, namun Beth kembali menembak Ellie hingga Ellie pun kelengar. Setelah itu, Brad dan Dani kembali muncul dan mereka bilang jika semua orang di sini akan mati saat Fajar muncul. Everybody here dies by. Mendengar itu, Beth dan Casey pun ngabret seedan-edannya menuju lift, kemudian lantai demi lantai pun dipenuhi darah hingga memasuki lift mereka. Di sisi lain di mana tubuh Ellie dan anak-anaknya terkombinasi menjadi satu hingga terbentuk monster yang mengerikan seperti di dalam kitab. Kembali kepada Beth yang akan tenggelam oleh darah, lalu pintu lift pun terbuka dan membuat mereka hanyut. Kemudian Beth pun menolong Casey yang tidak sadarkan diri, lalu mereka pun pergi ke basement untuk keluar dari gedung itu. Saat akan menyalakan mobil, tiba-tiba datanglah Ellie yang sudah berkontaminasi dengan tubuh anak-anaknya. Melihat itu, Beth dan Casey pun bersembunyi dan akan keluar dari gedung itu dengan berjalan kaki. Namun gerbang perlahan mulai tertutup. Beth berhasil keluar dari gedung itu sementara Casey terjebak di dalam. Ellie pun menculik Casey, namun Beth berusaha untuk menjebol gerbang itu dan menolong Casey. Lalu tiba-tiba Ellie pun melemparnya dengan gergaji lalu menyalakan mesin penggiling untuk memusnahkan Beth. Melihat itu, si kecil Casey tak tinggal diam. Dia mematikan mesin giling dan Beth pun selamat. Gak pakai lama, Beth langsung menyerang Ellie dengan menggunakan gergaji lalu mendorongnya ke penggilingan.
Tinggal tubuh Ellie yang tersisa, lalu Beth menyerangnya dengan gergaji hingga tersisa kepala Ellie saja. Ellie pun menakuti dan mengejek Beth, lalu tiba-tiba You stinking horrible. Beth pun menendang Ellie ke penggilingan hingga Ellie pun moket. Setelah itu Beth menolong Casey yang sangat ketakutan, kemudian mereka pun berpelukan. Scene berganti di mana penghuni lain dari gedung itu keluar, dia pun menuju lift dan akan pergi ke basement. Namun tiba-tiba si cewek ini melihat banyak darah tertumpah di sana, lalu tiba-tiba dan film pun berakhir. Bagaimana? Apakah kalian dibuat jantungan oleh filmnya? Finally, Beth dan Casey selamat dari kutukan itu. Namun apa yang akan terjadi sama gadis terakhir di basement? Apakah akan ada kelanjutannya? Kita lihat saja nanti. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek saja, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seleramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.